Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risti Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai klasifikasi dan adaptasi pada makhluk hidup. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah pengelompokan berdasarkan ciri tertentu makhluk hidup. Tujuan dari klasifikasi itu sendiri yaitu mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenisnya. Selanjutnya, kita harus mengetahui juga macam-macam klasifikasi. Sistem klasifikasi digolongkan dalam 3 sistem, yaitu sistem alami tokohnya Aristoteles yang membagi makhluk hidup menjadi 2, yaitu hewan berdasarkan habitat dan strukturnya, serta tumbuhan berdasarkan ukuran dan strukturnya. Yang kedua, sistem buatan tokohnya Carolus Linnaeus yang memusatkan pada alat reproduksi tumbuhan. Yang ketiga, sistem filogenetik tokohnya Charles Darwin yang mengelompokkan berdasarkan klasifikasi modern dan berdasarkan filogeninya. Selanjutnya, sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup pertama kali dipelopori oleh Linnaeus yang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan pemberian nama sesuai tingkatan atau taksonnya. Selanjutnya, urutan-urutan tingkat takson terbagi atas 7. Yang pertama yaitu spesies, yang kedua genus, yang ketiga famili, yang keempat ordo, yang kelima kelas, yang keenam itu filum atau division, yang ketujuh kingdom. Selanjutnya, penerapan konsep klasifikasi makhluk hidup dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Yang pertama yaitu permainan kartu, yaitu dengan menggunakan kartu-kartu dengan berbagai gambar hewan dan tumbuhan, dan kartu-kartu itu dibagikan kepada setiap siswa yang sudah dikelompokkan. Yang kedua, berburu daun, artinya siswa ditugaskan untuk mengelompokkan serhana terhadap 20 daun yang bervariasi, dan siswa mengamatinya secara berkelompok. Daun itu kemudian siswa membuat bagan pengelompokan daun. Yang ketiga, melengkapi tabel, artinya siswa mengamati hewan-hewan yang ada di sekitarnya, kemudian dikelompokkan yang sama ke dalam tabel yang disediakan. Selanjutnya, kita memasuki adaptasi makhluk hidup. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari adaptasi. Nah, jadi pengertian dari adaptasi itu sendiri yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Nah, adapun macam-macam adaptasi yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya yaitu bentuk paruh pada burung. Nah, kita dapat perhatikan gambarnya ya. Paruh bebek itu berbentuk melebar dan memiliki gerigi untuk menyaring makanan dari air atau lumpur. Gambar kedua yaitu paruh elang. Kita lihat sendiri, paruh elang itu terlihat tajam, kuat, runcing, agak membengkok untuk mengoyak makanan berupa daging. Yang ketiga, paruh ayam pendek, tebal dan runcing untuk mematuk makanan berupa biji-bijian. Selanjutnya, bentuk paruh burung. Paruh pelikan panjang dan berkantung besar pada bagian bawah untuk menyimpang ikan. Yang kedua, paruh kolibri, panjang, kecil, dan runcing untuk mengambil madu dari bunga. Selanjutnya yaitu adaptasi fisiologi. Apa sih adaptasi fisiologi itu? Jadi, adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh untuk bisa bertahan hidup. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan khusus pada hewan ruminansia. Jadi, hewan ruminansia atau hewan pemakan rumput memiliki rute pencernaan dan enzim khusus untuk mencerna rumput-rumputan yang selnya berdinding sel selulosa. Kita bisa lihat gambarnya ya. Selanjutnya, tumbuhan berbunga yang menghasilkan madu. Tumbuhan berbunga
yang penyerbukannya memerlukan bantuan serangga biasanya akan menghasilkan madu untuk menarik perhatian serangga. Selanjutnya yaitu adaptasi tingkah laku, di mana adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan tempat hidupnya. Salah satu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup yang pertama yaitu mimikri. Kita bisa lihat hewan yang ada pada gambar ini. Mimikri merupakan perubahan warna kulit hewan yang sesuai dengan tempat ia tinggal. Misalkan pada bunglon. Ketika bunglon tinggal di daun yang hijau, tubuhnya akan berwarna hijau seperti daun. Hal ini menyebabkan bunglon terhindar dari pemangsanya. Yang kedua, kita bisa lihat hewan yang ada di samping ini, yaitu cicak. Cicak akan melindungi dirinya dengan cara autotomi, di mana autotomi adalah pemutusan bagian tubuh pada hewan untuk menjaga dirinya dari serangan musuh. Ekornya yang lepas akan bergerak sehingga perhatian pemangsa beralih ke ekor tersebut dan cicak dapat menyelamatkan diri dari pemangsa. Selanjutnya, hibernasi. Hibernasi ini biasanya pada beruang, seperti pada gambar yang ada di samping ini ya. Pada musim dingin, banyak hewan berdarah panas membutuhkan energi tambahan untuk menjaga suhu tubuhnya. Tetapi makanan sangat langka. Mereka melakukan hibernasi adalah tidur panjang pada musim dingin. Baik, selanjutnya estivasi, di mana hewan yang hidup di daerah gurun dan pada musim kemarau bisa mengalami kekurangan air. Mereka melakukan estivasi, yaitu tidur panjang di musim kemarau, misalnya pada kadal, katak, keong, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perilaku reproduksi. Dalam perilaku reproduksi, biasanya seekor hewan jantan bertarung dengan jantan lain agar dapat menguasai si betina dan dapat melakukan perkawinan untuk berkembang biak. Selanjutnya, kita bisa lihat ya gambar di samping ini, di mana gambarnya yaitu munculnya paus ke permukaan air. Jadi, paus merupakan hewan mamalia yang hidup di air. Mereka bernapas dengan paru-paru untuk menghirup udara yang mengandung oksigen. Hewan tersebut muncul ke permukaan air. Pengeluaran cairan tinta pada cumi-cumi. Nah, jadi cumi-cumi dan gurita akan menyemprotkan tintanya dan berenang menjauh jika dalam keadaan bahaya. Hal ini dilakukan untuk mengecoh lawan sehingga lawan tidak bisa mengetahui keberadaannya karena lingkungan sekitarnya menjadi gelap. Oke, pada kesempatan kali ini semoga adik-adik semua bisa memahami ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye bye. Terima kasih.